jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wal din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana pagi ini kita diberikan suatu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari kita selaku guru. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat pengikut-pengikut yang setia, termasuk kita yang masih istiqomah dalam menjalankan perintahnya. Adapun susunan acara yang kita jalani pagi ini, pertama pembukaan sedang berlangsung. Acara kedua sambutan dari kepala sekolah. Acara ketiga diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak atas nama Ibu Nurfat SPD. Lanjut kita beralih pada acara yang kedua, itu sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Nasrullah kepada Bapak, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu tenaga kependidikan yang saya hormati, istimewa Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, alhamdulillah syukur senantiasa kita ucapkan, di mana di pagi ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat, kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka suatu kegiatan yang sangat baik ini, yakni kaitan dengan program calon guru penggerak pada kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita, sebagai penunjuk jalan kebenaran bagi kita. Semoga kita
tetap menjadi pengikut yang setia hingga akhir zaman, insyaallah. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan rekan-rekan tenaga kependidikan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kegiatan kita ini merupakan suatu hal yang baru, ya. Kenapa saya katakan baru? Karena kebetulan di sekolah kita baru satu orang yang alhamdulillah yang lulus sebagai calon guru penggerak. Harapan saya ke depannya semoga kita yang ada di sini bisa mengikut jejak beliau sehingga kita dapat berkolaborasi untuk tujuan yang sama, yakni meningkatkan mutu pembelajaran, mutu pendidikan di SD 16 Serenja ini. Kemudian yang kedua saya sampaikan, kegiatan diseminasi budaya positif ini merupakan hal yang baik, maksudnya pembiasaan hal-hal yang positif yang akan ditularkan atau yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak dan diimbaskan pada kita semua yang ada di SD 16 ini khususnya, dan umumnya pada gugus kita dan Kecamatan Serenja. Kemudian saya yang ketiga sampaikan, saya mengajak kita semua untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga harapan kita semua bisa terwujud, yakni mendapatkan hasil yang baik pula, dan tentunya insya Allah akan berdampak baik pula pada sekolah kita ke depannya. Mungkin demikian saja yang sambutan singkat saya pada kesempatan pagi ini. Bila kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sebutan dari Kepala Sekolah SD 16 Serenja. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita beralih pada acara yang ketiga, yaitu diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak atas nama Ibu Bapak SD kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para guru hebat, Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 16 Serenja, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyempatkan waktunya di pagi ini untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi ini kita masih dapat diberikan satu nikmat, yaitu kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan satu kegiatan. Saya selaku guru penggerak, ini adalah salah satu tugas saya yang berada di pendidikan guru penggerak, dan hampir 3 bulan masa pendidikan, dan ini adalah merupakan tugas akhir saya di modul 1.4. Selawat serta salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita yang berada di tempat ini menjadi pengikut yang setia hingga akhir zaman. Pertama-tama
sekolah yang telah banyak mendukung saya hingga ke tahap ini. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat dan tenaga administrasi yang sudah meluangkan waktunya walaupun cuaca dan kondisi saat ini tidak mendukung. Dan alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapat nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk memperhatikan tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita pernah dengar ya? Bapak Ki Hajar Dewantara. Tahu? Iya. Bapak ini adalah dia Bapak pendidikan. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada dan pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kata menuntun mungkin ada di benak Bapak Ibu, apa kata menuntun? Karena saya tahu Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat di sini pasti tahu menuntun itu. Kata menuntun, kira-kira maknanya seperti apa Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu. Dan menurut saya, mendampingi peserta didik itu untuk mencapai tujuan dari pembelajaran dalam sekolahnya. Oh iya, makasih. Ada yang lain? Bapak, Ibu guru yang lain? Bapak kepala sekolah? Menuntun kita mengikuti atau membimbing sesuai dengan kehendak siswa, sesuai dengan bakat dan minat siswa. Ya, benar sekali ya. Kata menuntun ini mengarahkan, membimbing, yang sudah betul tadi. Ya, jadi dalam konsep ini Bapak Ibu, pendidik yang dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Disinilah peran guru dalam membentuk karakter murid agar terwujudnya budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara Budi Pekerti atau watak, karakter merupakan perpaduan gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita ini sudah memiliki dasar tingkah lakunya yang perlu kita rubah, kita bimbing menuju arah yang lebih baik. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk mencapai semua ini ada peran kita sebagai guru di dalamnya. Untuk membentuk karakter dari murid-murid kita, itu dibutuhkan satu motivasi diri dari guru untuk bisa merubah anak tersebut sesuai bakat dan minatnya. Oke Bapak Ibu? Jadi dari pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara tadi itu apa yang dikatakan itu ada dalam budaya positif. Budaya positif, Bapak Ibu, kira-kira di sekolah kita sudah ada kita terapkan budaya positif di sekolah ini. Ya, Bapak. Ya, salah satu budaya positif datang tepat waktu, kemudian untuk siswa menjaga kebersihan lingkungan.
Betul sekali. Di sini kita sudah menerapkan pembiasaan budaya positif. Itu yang pertama itu seperti yang dikatakan Bapak, juga terjadi salam, senyum, sapa, toh? Itu berbaris setiap hari. Iya, itu semua, dan memiliki apa? Tanggung jawab, gotong royong. Siswa tanpa disuruh itu sudah kita lakukan sejak lama. Jadi, namun materinya baru kali ini kita dapat. Oke, baik Bapak Ibu, budaya positif ini adalah pembiasaan-pembiasaan baik yang dilakukan di sekolah dan di rumah dengan menerapkan nilai kebajikan universal untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, ini konsep inti budaya positif ada 8. Dan saya di sini jujur Bapak Ibu, konsep inti budaya positif ini saya juga belum semua melakukannya. Dan saya di sini bukan datang menggurui Bapak Ibu guru hebat, namun kita saling sharing saja ya Bapak Ibu, karena apa yang terkadang, apa yang kami dapat, apa yang saya ucapkan mungkin ada kekeliruan, nanti sebentar kita sharing. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, oke. Jadi konsep inti budaya positif ini nanti kita bahas sebentar, tapi hanya garis besarnya saja. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan 8, segitiga restitusi. Iya Bapak Ibu, kita beranjak pada nomor 1 tadi, yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pernah dengar kata berdiferensiasi? Ya sering ya, bahkan mungkin di sekolah ini ada sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu? Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Iya. Pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu pembelajaran yang seperti Ibu bilang yang berpusat pada peserta didik yang sesuai dengan bakat dan minatnya, yang memberikan kesempatan murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, yang pada akhirnya diharapkan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Iya Bapak Ibu. Oke, jadi kita pindah di disiplin positif. Kira-kira dengan membaca disiplin positif, ada yang terlintas di benak Bapak dan Ibu guru ketika mendengar kata disiplin? Pak Anjas, kata disiplin atau Bapak? Ya, disiplin menaati aturan, menaati ketentuan yang berlaku. Iya betul. Ada yang lain? Tepat waktu. Iya, tepat waktu. Itu disiplin positif. Iya. Ya, jadi disiplin positif sering dikaitkan dengan peraturan, tata tertib, dan hukuman. Terkadang orang tidak nyaman melakukannya. Seperti kita sebenarnya menghukum siswa itu kita tidak ada hati untuk melakukannya. Namun karena kadang terpaksa, ya kita terkadang melakukannya hal itu. Ya, jadi akan tetapi disiplin adalah
cara kita untuk menghargai diri sendiri, waktu dan nilai-nilai kewajiban yang kita yakini. Oke Bapak Ibu. Jadi di sini disiplin positif. Cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang berikut lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif yang mana menurut Bapak Ibu yang perlu kita terapkan? Apakah menerapkan disiplin mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, atau lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan? Atau yang bagian ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Yang ketiga. Iya. Kalau yang pertama itu Bapak, itu masih ada pemaksaan. Karena kita mengajarkan anak untuk, ya memang harus kita ajarkan, tapi terkadang anak-anak biar kita suruh, biar kita paksakan, tapi tidak ada muncul dalam diri untuk melakukannya, maka itu begitu saja. Besoknya hilang lagi. Jadi kalau menurut saya, Bapak Ibu, saya sarankan kita melakukan di sekolah ini disiplin positif, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi dalam diri, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Ya, oke. Bapak setuju? Iya, oke. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Tapi sebelumnya saya lihat ibu ini, Bapak Ibu tegang tadi. Jadi kita breaking dulu. Ya. Siap breakingnya? Iya. Kalau saya mengatakan, Bapak Ibu mengikutinya. Apa yang saya katakan, Bapak Ibu mengatakannya. Boleh? Boleh. Boleh. Perhatikan. Bola, bola, botol, botol, botol. Bola, bola, botol, botol. Ya, Ibu berapa botol? 2. Berarti belum. Belum fokus. 3. Belum fokus. Satu kali lagi. Katakan apa yang saya katakan. Bapak Ibu mengatakan apa yang saya katakan. Boleh? Boleh. Botol, 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 bola, bola, bola. Botol, 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 bola, bola, bola. 3 botol, 3 botol, 3. Masih belum fokus. 3 botol, 4 bola. Belum fokus. Katakan apa yang saya katakan. Bapak, berapa botol Pak? 3 Belum fokus. Katakan apa yang saya katakan. Berapa botol Bu? 4 botol, 4 bola. Masih belum 3 fokus. botol, 4 bola. Bapak 4 bola, 3 botol. masih belum fokus tadi. Rupanya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini belum semua fokus. Katakan, Bapak Ibu saya suruh mengatakan apa yang saya katakan. Berarti, oh iya kan, apa yang iya berarti kalau saya bertanya berapa botolnya, Bapak Ibu harus bukan bertanya juga.
Pancasila. Yang di sini nilai kebajikannya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi Bapak Ibu, kira-kira di sekolah kita ini sudah tercermin dalam belajar Pancasila yang seperti apa? Beriman bertakwa. Iya, beriman bertakwa, karena guru agama kemarin sudah bimbing anak-anak kita melakukan sholat, mengaji. Itu sudah masuk dalam beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri. Mandiri sudah ya, karena tanpa disuruh mereka memungut sampah. Tanpa disuruh juga mereka sudah tahu tugasnya di kelas masing-masing. Ya, kemudian bergotong royong, apalagi bernalar kritis. Ya. Kemudian kreatif. Ya Bapak Ibu, karena kalau kemarin sudah ada apa? Yang itu anak yang dibawa ke Dongan itu kan kreatif. Ya, itu salah satu dari siswa kita juga. Oke. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ya, ini kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, bertahan hidup, kekuasaan, kebebasan. Ini kasih sayang. Ya, kita ada contoh, perhatikan. Kasih sayang, merasa diterima. Contoh murid kita kadang berbuat salah dan ingin diperhatikan, tapi kita tidak sadar, malah memarahinya. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Ya. Jujur, saya sendiri kemarin karena belum mendapat ilmu yang begini, saya juga banyak salah. Dan mari kita bersama-sama Bapak Ibu memperbaikinya, kesalahan yang sudah lalu, dengan saling berkolaborasi apa yang dibutuhkan siswa sebenarnya. Terkadang ada siswa sering mengadu. Nah, itu butuh perhatian kita itu. Dia butuh kasih sayang. Atau juga terkadang murid itu mencari nama. Itu kekuasaan. Iya, atau dia senang melakukan hal itu, sering mengadu. Jadi kita kaji bersama nanti. Setelah selesai ini kita berkolaborasi bagaimana supaya kita dapat meningkatkan mutu pendidikan kita yang ada di sekolah ini dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Oke? Melakukan kebutuhan dasar manusia, bukan hanya murid tetapi kita guru juga harus kita lihat kasih sayang atau rasa diterimanya. Jujur saya tadi sempat kayak bagaimana ya, namun karena cuaca, sedangkan saya sudah dituntut untuk melakukan tugas ini, namun alhamdulillah Bapak Ibu ternyata mengingat apa yang berarti Bapak Ibu memunculkan rasa kasih sayang itu terhadap saya, berarti masih ada sayang supaya bisa sukses acara ini. Itulah kebutuhan dasar manusia. Ya, oke. Bertahan hidup. Bertahan hidup ini contohnya kita apa? Makan, minum, pakaian, itu untuk bertahan hidup. Ya, kemudian ini ada motivasi perilaku manusia. Ini juga Bapak Ibu ada motivasi eksternal. Ada motivasi internal yang seperti saya bilang tadi. Motivasi eksternal ini kira-kira menurut Bapak Ibu bagus tidak? Kita terapkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Satu contoh, murid datang
dia tidak memungut sampah lantas kita suruh, apakah dia itu nyaman? Karena bukan muncul dari diri dia. Nah, itu motivasi eksternalnya ya. Nah, kemudian motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ya, kemarin kita siapa yang rajin? Iya Bapak? Iya. Siapa yang rajin akan mendapat imbalan hadiah. Ya begitu seperti itu Bapak. Iya. Jadi saya rasa hal ini Bapak tidak perlu kita lakukan lagi karena itu hanya membuat mereka terpaksa. Saya harus melakukan seperti ini karena mendapat hadiah. Jadi tidak muncul dari dalam diri, baru mereka melakukannya setelah ada gurunya. Ada guru piket, baru cepat-cepat membersihkannya. Jadi kita mungkin punya punya cara lain supaya bisa membuat anak tersebut sadar akan tugasnya. Bisa begitu Bapak? Oke, sekali lagi saya mohon maaf, di sini saya bukan menggurui, saya hanya meluruskan sesuai dengan apa yang ada. Saya juga masih perlu belajar, perlu sharing sama Bapak Ibu semua. Oke. Kemudian ini ada motivasi internal. Kira-kira dari motivasi eksternal tadi ke motivasi internal, kira-kira ini sudah pas untuk kita lakukan di sekolah. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya seperti apa? Iya. Nah, contoh satu kasus saya sendiri. Saya mendaftarkan guru penggerak ini atas inisiatif saya sendiri dan meminta dukungan dari Bapak. Apakah itu termasuk dari motivasi internal? Ya, berarti menghargai diri sendiri untuk memperoleh satu ilmu di pendidikan guru penggerak ini. Oke? Jadi ada juga satu kasus kemarin anak-anak. Saya ambil sapu, saya pancing. Saya ambil sapu, mereka langsung. Berarti dia muncul dari motivasi internal diri sendiri. Dia tergugah, kok guru saya yang menyapu, saya cuma diam. Berarti anak kita punya ke saya. Oke. Kemudian ini lagi Bapak Ibu, hukuman konsekuensi restitusi. Ini kadang hukuman seperti saya katakan di awal tadi tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman atau psikis. Kemudian konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ini iya, di sini ada tindakan guru dan ini jujur kita pernah melakukannya ini. Saya bahkan pernah melakukan hal ini, tapi ternyata itu salah Bapak Ibu. Perhatikan di sini tadi sudah saya bacakan hukuman atau konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Berarti di sini hukumannya murid disuruh mencatat sebanyak 100 kali karena dia terlambat. Kira-kira itu apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
Iya, hukuman Bapak Ibu. Iya, benar sekali tuh, hukuman. Jadi kemudian tindakan guru yang kedua, lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Ya, nanti sebentar kita cek ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja di meja buku karena tersenggol pada saat belajar. Ya, ini apa? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Sebentar kita cek. Kemudian menggerakkan kertas, menggoreskan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa konsekuensi atau hukuman? Nanti sebentar kita cek juga ya. Berjemur di lapangan pada jam 12 siang karena sesi dengan teman pada saat pembelajaran, maksudnya menjahili teman pada saat pembelajaran. Ya, hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu ke sekolah. Hukuman atau? Hukuman. Ya, jadi kita cek ya. Ya. Ya, yang tadi benar, hukuman, konsekuensi, ya, hukuman, konsekuensi, ya, 2 kali konsekuensi yang menumpahkan air dan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas, kita masuk ke keyakinan kelas. Tapi sebelumnya speaking lagi dulu karena saya lihat sudah mulai tegang tadi saya lihat. Oke, Bapak Ibu, speakingnya melakukan permainan. Ya, kata kuncinya tepuk tangan. Tepuk tangan itu kata kuncinya. Ya, bisa? Bisa. Iya. 2 kali tepuk tangan. Iya. 1 kali tepuk. Belum fokus. Karena yang saya bilang tadi tepuk tangan. Ya, bisa diulang? Bisa. 3 kali tepuk tangan. Iya. Ibu Naim kurang fokus ya. 3 kali tepuk. Tepuk. Masa belum fokus. Iya. Apa Ibu? Ini suruh menyanyi. Boleh Ibu Naim menyanyi? Ya, jadi Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan dari materi tadi Berapa kali sih? atau ditanggapi bagaimana atau saya terlalu cepat? Ya, Kalau diulangi anu tadi, tepuk tangan tadi. Tapi itu lewat. ya, kita ulangi ya. Kata kunci tepuk dan tangan. Berarti dia kalau tidak mengucapkan Tangan. ya. Jadi 3 kali tepuk tangan. 3 kali tepuk. Berarti belum fokus. Ya, oke Bapak Ibu, kita lanjut karena saya tahu Bapak Ibu ini punya kesibukan masing-masing ya. Apalagi kita saya lihat Ibu ini
suaminya sendiri di rumah karena ibu belum punya omongan ya. Kita berdoa bersama semoga tahun depan ibu ini sudah. Ya. Oke, kita masuk ke keyakinan kelas. Pernah dengar Bapak Ibu apa itu keyakinan kelas? Kepercayaan. Pernah dengar? Iya pernah. Jelas pernah ini Bapak Ibu. Kalau dulu kita hanya peraturan, ya. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan. Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Iya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat bersama siswa, bersama murid. Kemudian kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh, bila kemarin kita sudah melakukan keyakinan kelas di kelas, maka tahun ini harus kita tinjau kembali mana yang perlu diganti. Ya, boleh? Dan keyakinan kelas ini wajib untuk kita guru kelas. Karena sesuatu yang harus diyakini murid untuk tidak bisa dilakukannya. Itu makanya dikatakan keyakinan kelas agar murid tersebut merasa saya yang membuat, masa saya yang melanggar. Iya. Begitu, karena keyakinan kelas ini kalau dulu peraturan kelas itu yang membuat itu hanya guru dan disepakati oleh murid. Tapi sekarang kita melalui curah pendapat dengan murid. Oke. Ini lagi peraturan keyakinan kelas. Perhatikan peraturan dengan keyakinan. Ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah peraturan. Kira-kira kalau dipindah ke keyakinan kelas dengan nilai kebajikan yang dituju, menjadi apa dia? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan, jadi kita pindah ke keyakinan. Berarti dia harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ya, peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira kalau ke keyakinan kelas apa? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Kemudian kita lihat contohnya saja ya. Ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah tanggung jawab. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu keselamatan dan menghormati orang lain. Kira-kira kita memakai masker. Kalau tidak menjadi keyakinan kita, memakai masker itu tujuannya apa? Menjaga kesehatan dan keselamatan. Iya, jangan berlari di kelas atau koridor. Apa? Keselamatan, betul. Ya, kita lihat lagi. Ya, oke. Ya. Dari peraturan ke keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Ini. Jadi dia kalimatnya kalau kita
seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu jelas sudah ya, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran yang sering kita terapkan, ibu kelas 1 sering menerapkan itu. Itu budaya antri, namun dinilai kebajikan yang dituju yaitu menghargai orang lain dan kesabaran. Ya, kemudian tadi gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, juga itu keselamatan dan keamanan. Iya, ini posisi kontrol guru. Seperti saya ucapkan tadi, posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau. Yang kelima, manajer. Kalau penghukum, contohnya kita menghukum seperti tadi, anak-anak datang terlambat, itu dihukum. Awas kamu ya, nah itu juga penghukum. Pembuat merasa bersalah, seperti apa dia membuat rasa bersalah? Ibu kecewa sama kamu, nah kenapa kamu sudah dikasih tahu masih melakukan hal itu? Itu merasa berbekas di hatinya. Itu dikatakan pembuat merasa bersalah. Kemudian kita menganggap murid sebagai teman, merangkul dia. Itu juga. Kemudian pemantau. Ya, sebagai pemantau dan manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini mana yang bagus kira-kira? Kalau manajer, perhatikan. Iya. Ini tadi penghukum, teman. Iya, perhatikan. Di sini ada ya, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik seperti saya katakan tadi, hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya seperti tadi. Ya. Kemudian kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu kata orang penghukumnya, guru-guru yang menerapkan. Kamu, dari mana kamu? Awas kamu ya. Itu adalah penghukum. Namun itu Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini tidak boleh lagi. Kita sama-sama berkolaborasi nanti bagaimana cara mencari solusi apa yang bisa kita lakukan untuk agar anak tersebut tidak mendapat hukuman dari kita. Itu hanya konsekuensi tadi. Apabila dia melakukan, kira-kira dia harus ditanya. Kira-kira kalau misalkan Mbak Im, kira-kira Mbak Im kalau mengulanginya konsekuensinya apa? Nah, gitu. Dia yang membuat konsekuensi, berarti dia juga nanti yang menerimanya. Ya begitu, bukan kita yang memberikan dia apa namanya, kayak istilah perjanjian begitu. Ya konsekuensi. Dia yang membuat, kalau dia langgar jelas dia akan melakukan. Iya begitu. Oke. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, ini membuat merasa bersalah seperti yang saya lakukan tadi.
Kak, saya kecewa sama kamu. Ibu sudah berulang kali mengatakan jangan diulangi hal seperti itu. Itu adalah kalimat pembuat rasa bersalah. Ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Karena merasa bersalah sudah dia. Atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu, saya sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak Ibu beritahu kami ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian pembuat merasa bersalah ini nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Tentu dia merasa bersalah dan bersedih. Ya. Kemudian ini lagi, guru sebagai teman. Posisi ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Itu sering juga saya lakukan Bapak Ibu, supaya lebih akrab, menjalin keakraban dengan murid. Ya, untuk mempengaruhi seseorang mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat, tidak ada bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut, teman, nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu, bukan kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti ibu guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Karena dia menganggap teman, jadi dia senyum-senyum saja tanpa ada beban. Kalau posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Guru ini sebagai pemantau berarti dia mengawasi ya. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang ditujukan seseorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menggunakan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pemantau nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Ya, ini ada percakapan. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak.
kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Adi menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Gurunya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid? Diperlakukan seperti itu. Kira-kira bagaimana ya? Oke. Jadi dari keempat tadi posisi kontrol guru sudah kita tahu bersama posisi kontrol mana yang bagus. Dan ini posisi kontrol yang terakhir. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Demikian bisa jadi. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Perhatikan, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, ini tadi ada kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apakah kamu meyakininya? Ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini adalah pertanyaan seorang manajer. Ya, jika kamu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi, Bapak Ibu, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol guru tadi, menurut Bapak Ibu posisi kontrol yang mana yang lebih bagus? Iya, posisi kontrol manajer. Dan insya Allah kita berkolaborasi nanti dari dalam posisi kontrol guru manajer ini. Oke, siap Bapak Ibu? Ya, kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Tadi ada kasus siswa tidak memakai atribut. Ya, ini ada salah satu kasus siswa tidak memakai atribut. Jadi dia sebagai penghukum, guru tadi sebagai penghukum, dia menyuruh murid menghormati bendera, hormat bendera. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Sudah berapa kali ibu bicara tetapi kamu mengecewakan ibu. Dan posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana untuk memperbaiki kesalahanmu? Iya. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, perhatikan di sini. Ini adalah segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan kelas, validasi tindakan yang salah. Ini tadi sudah ada contoh segitiga restitusi. Ini menstabilkan identitas, bertujuan mengubah identitas siswa dari gagal ke sukses.
Seperti contoh yang sudah kita tadi itu adalah menanyakan kalimat-kalimat kita sebagai posisi kontrol guru itu tadi, manajer. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi saya hanya fokus memperbaiki masalah ini. Ini kalimat yang digunakan pada menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan, baik buruknya pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pertanyaannya seperti ini, kamu bukan melakukannya tanpa alasan tertentu. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Sekarang ceritakan pada ibu apa alasannya. Itulah kalimat-kalimat yang digunakan pada saat validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan dilakukan karena termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sudah tercapai, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Ya, ini ada kalimat pertanyaan untuk menanyakan keyakinannya. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Apa kamu masih ingat apa saja keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Kira-kira adakah keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Bersediakah kamu memperbaikinya jika kamu yakini keyakinan kelas tersebut? Jika kamu sudah memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa kamu sebenarnya. Ini kalimat yang kita gunakan untuk menanyakan keyakinan. Apa yang dilakukan anak tersebut sehingga dia misalkan terlambat. Kenapa anak tersebut selalu terlambat? Kita tanyakan melalui segitiga restitusi ini. Yang pertama tadi validasi tindakan, kemudian menanyakan menstabilkan identitas, baru validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Apa alasan anak itu sehingga dia sering terlambat? Ya, oke. Ya, Bapak Ibu, dengan berakhirnya materi segitiga restitusi, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan, saya akan tunggu Bapak Ibu. Ya. Ya, terima kasih Bu. Kaitannya dengan kebiasaan kita di sini yang telah diterapkan itu pemberian motivasi bagi siswa yang kita anggap berprestasi pada bakat dan juga hobinya. Ya. Tadi di situ ada mungkin kaitannya dengan motivasi eksternal, kita tidak salah. Ya, itu motivasi Eksternal. Itu pemberian hadiah, ya, Ya. untuk mendapatkan imbalan dan dari orang lain. Apa yang akan saya lakukan. Apabila saya melakukan, ya. Ya, kita di sini sudah lakukan itu. Mungkin keliru, tetapi kalau menurut saya pemberian kita hadiah kepada siswa itu bukan berupa hadiah, tetapi penghargaan dari prestasinya. Ya. Mungkin kaitannya dengan yang ini, motivasi eksternal itu, ya, karena ini sudah menjadi kebiasaan kita, dan ketika kita hilangkan itu, kemungkinannya ada perspektif lain lagi, pemahaman lain dari siswa ataupun wali siswa. Nah, mungkin ini bisa kita lakukan, tetapi mungkin bentuknya lain, atau bentuknya seperti motivasi saja begitu. Ya, mungkin demikian saja Ibu. Ya, terima kasih. Ya, makasih Bapak.
Ya memang betul. Itu tidak bisa kita hilangkan karena itu sudah merupakan salah satu motivasi dari diri siswa yang sudah lama kita lakukan. Jadi makanya saya tadi bilang kita cari cara lain supaya hal itu menimbulkan motivasi internal dari dalam diri dia, bukan dari paksaan dari kita. Ya. Bukan karena hadiah. Bukan karena hadiah. Penghargaan kita terhadap prestasinya. Terhadap dia, gitu. penghargaan. Maksudnya bukan karena dia saya harus berbuat seperti ini untuk mendapatkan ini. Iya. Kemudian kan penilaiannya mereka tidak tahu. Kita masing-masing memberikan penilaian. Iya. Memberikan penilaian sehingga dia mendapatkan penghargaan itu. Oke, untuk masalah ini saya rasa tidak bisa kita hilangkan karena itu sudah menjadi budaya positif di sekolah ini. Jadi bagaimana cara upaya kita untuk bisa supaya anak itu tidak mengharapkan saya harus melakukan ini agar saya mendapatkan ini. Oke, yang lain masih ada? Nah, kalau sudah tidak ada, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu guru hebat, Bapak Kepala Sekolah selaku pemimpin saya di sekolah ini yang sudah banyak mendukung selama saya berada di guru penggerak ini. Terima kasih banyak atas semua itu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dan semoga pengorbanan atau dukungan Bapak Ibu semua mendapat nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, mari kita berdoa agar apa yang kita peroleh tadi bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Billahi taufiq wal hidayah. Selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya serahkan kepada moderator. Terima kasih moderator. Jadi kita tadi arahan dari guru penggerak kepada ibu kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita berbicara menutup. Saya sangat dukungan di acara. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih mengucapkan kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.